Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Afif Nur Romandoni, NIM C531190004. Saya Eka Devi, NIM C531190007. Saya Regista Dias, NIM C531190050. Saya Sutikno, C531190048. Saya Indi Kurniawan, NIM 531190022. Saya Kautsar Brilian, NIM C5310033. Kami mengambil wilayah studi berjudul longsor dan banjir di kawasan tepian sungai. Kelompok kami ambil tepatnya yaitu sungai yang biasa disebut Kali Garang yang berada di Tinjomoyo, Kota Semarang. Sungai ini memiliki aliran air yang cukup deras. Aliran air akan semakin deras jika terjadi hujan di daerah ini, seperti pada saat ini. Hujan mengguyur hampir setiap hari di daerah ini dengan intensitas rendah sampai tinggi. Hujan berkepanjangan membuat aliran air menjadi sangat deras sehingga menyebabkan jebolnya tanggul yang berada di tepi sungai dan air sungai meluap hingga persawahan milik warga sekitar. Membludaknya air sungai juga mengakibatkan longsor. Longsor di daerah ini terjadi secara berkepanjangan. Menurut sumber yang kita dapat, longsor sudah terjadi sejak tahun 1991. Sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, seperti halnya membuat bendungan di tepi sungai yang disebut dengan brojong. Tetapi bendungan tersebut hanya dapat bertahan beberapa tahun karena tidak dapat menopang aliran air yang sangat deras. Warga sekitar memiliki kebiasaan membuang sampah di tempat terjadinya longsor karena warga berpikir dengan ditutup menggunakan sampah pada tanah yang longsor akan menanggulangi bencana tersebut karena tanah yang awalnya bergerak akan tertopang oleh sampah-sampah yang dibuang warga di daerah tersebut. Membuang sampah tidak pada tempatnya akan membuat struktur tanah menjadi lebih buruk karena sifat sampah sendiri yang tidak mudah terurai. Sampah yang ikut hanyut ketika aliran sungai membludak juga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di wilayah tepian sungai yang lainnya. Namun hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena wilayah tersebut tidak memiliki TPU untuk menampung sampah warga-warga Tinjomoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini saya lagi bicara sama ibu siapa? Ibu Sriyati. Asli kampung sini? Ya. Ini saya dari Planologi Universitas Semarang mau menanyakan soal permasalahan masyarakat yang ada di sini, Bu. Ya. Apakah dari awal memang TPU untuk warga sekitar sini memang ditempatkan di sebelah sana, Ibu? Yang di sebelah kandang kambing itu? Dulu TPU itu buatan buang sampah itu toh. Ya. Dulu enggak lah, mau diambil dari warga-warga, ditaruh di situ. Sekarang enggak boleh, harus ditaruh di TPU belakang pasar itu. Seharusnya gitu. Jadi warga sini katanya bau, enggak boleh. Dulu boleh, tapi dari kelurahan dulu memang enggak boleh ditempatkan di situ. Gitu. Apa sampai sekarang masih warga sekitar tuh masih buang sampah di situ, Bu? Enggak. Udah lama enggak boleh. Berarti sisa-sisa sampah yang ada di sana itu tinggal sisa-sisa sampah yang dulu ya, Bu ya? Iya. Terus tentang bank sampah yang di belakang Itu. yang katanya suruh ngumpulin sampah ditaruh ke sana, sampah plastik atau sampah apa? Iya. Benar. Bener. Terus saya lihat di situ terjadi longsor, ada yang beberapa yang longsor, ada yang tanahnya kayak terjadi pergerakan tanah gitu, Bu. Itu sejak kapan daerah sini terjadi longsor? Sudah lama, sejak aku kecil tuh sudah sering longsor terus. Berpindah-pindah terus gitu.
Berarti longsornya tuh udah sejak lama ya, Bu? Iya. Baru-baru ini terjadi. Iya, dulu ya. Terus apa tanggapan warga dan tentang informasi yang dulu katanya ada tempat sampah yang disediakan oleh pihak pemerintah terus ditarik kembali? Kan dulu warga buang sampah di tempat yang tuh longsor-longsor. Iya. Buat nganu longsor. Terus dari kelurahan, dari kota, dari pemerintah nggak boleh buang di situ, nanti katanya nanti Eli ngebaki laut gitu loh. Terus sekarang nggak boleh dibuang di sembarangan, harus di belakang pasar itu. Terus yang masalah tong sampah biru yang katanya dulu disediain di rumah-rumah, terus ada yang ngambilin orang setiap 2 hari sekali dulu ada? Ada, tuh, ya itu ada. Kalau berapa rumah, 2 rumah kasih tong 2, terus berapa hari, 2 hari, 3 hari dibuang, gitu. Tapi sekarang udah masih berjalan kayak gitu apa udah jarang ada yang ngambilin? Sekarang ya ada yang masih, ada yang enggak. Berarti enggak tentu ya, Bu? Kalau di desa gitu kan, kalau dipungut biaya sekian, ada yang punya dan ya enggak. Tapi kan orangnya gitu loh. Iya, tahu. Terus kira-kira pesan apa yang mau disampaikan Ibu buat warga sekitar, buat jaga lingkungan sini supaya sampahnya berkurang dan nggak ada bencana lagi lah di daerah sini kayak tanah longsor, banjir dan lain-lain. Apa ya Mas ya? Pengen nyampein apa ke warga, maksudnya pengen gotong royong mau ngelakuin apa lah supaya ya, kalau warga sini semua itu gotong royong kok Mas. Ya bikin apalah ya, semua itu gotong royong. Berarti sama-sama menjaga ya Bu di sini ya Bu. Yaudah cukup segitu aja. Terima kasih udah mengasih informasi buat kita buat tugas kali ini. Maaf Bu mengganggu waktunya. Iya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendi Kurniawan dari Planologi Universitas Semarang. Mau menanyakan keadaan sama mau mendalami lah keadaan sistem pembuangan sampah dan lingkungan di perkampungan ini, di desa ini. Kalau boleh tahu saya sedang berbicara dengan Ibu siapa? Bu Siti Rumiati, Ibu RT 04 RW 1. Ya, saya mau menanyakan Bu, tentang tempat TPU, tempat pembuangan sampah yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Informasi dari warga sini yang di sebelah sana yang di dekat kandang kambing itu Bu, yang di pinggir kali. Nah, itu sudah sejak kapan sampah maksudnya sampah mulai dibuang ke sana gitu? Menurut saya itu kan untuk menanggulangi longsoran itu, jadi tidak semua warga membuang di situ sih, tidak semua. Cuman itu kan untuk tanggul ya, untuk tanggul, karena antara itu selokan itu sama ini kan ada pembatasnya, ada pondasinya gitu kan. Jadi dibuang di pondasi itu, di pondasi tersebut, tidak dibuang di selokannya itu. Tidak, itu kan antara ini kan kalen ya, kali, terus ada tanggulnya, ada pondasi lah di pondasi itu. Jadi untuk antara kalen sama pondasi ini
dibuangin sampah biar ini nanti kalau penuh sampahnya itu kan bisa dirata gitu loh, Diratakan kembali gitu, ya? diratakan kembali, jadi tidak dibuang di selokannya itu, tidak, menurut saya tidak begitu. Baik. Baik, saya sudah mendapatkan informasi yang lumayan membantu buat saya, Bu. Iya. Terus saya juga mau menanyakan, itu kan kegiatan itu untuk menanggulangi banjir yang membuat tanah longsor. Iya. Nah, kalau bencana tanah longsor itu sendiri udah terjadi dari kapan ya, Bu? Itu saya di sini tuh tahun 91. Itu dulu memang sempat ada longsor di situ. Jadi rumah yang dekat Kali Garang itu semua pada longsor karena kalinya itu menuju ke sini gitu. Jadi tahun 91 itu saya kesini di sini itu setiap malam itu pasti ada titir itu kentongan. Jadi kalau ada warga yang rumahnya hanyut kena itu Kali Garang itu langsung warga semua membantu gitu loh. Mau tanya, ini tugas dari kampus turun ke RW 1 sini. Iya, kita kan disuruh memilih mau prospek ke daerah mana. Memperhatikan lagi di daerah ini karena selama ini pemerintah hanya berfokus pada pembangunan kota yang terlihat saja pada seperti pusat kota. Dari anak-anak ada teman yang coba di sini mungkin di daerah Kali Tinjomoyo itu di kampung sekitarnya mungkin kemarin kira-kira ada bencana longsor yang bisa kita cek, terus apa permasalahan warga dan keluh kesah warga tentang bencana ini, terus apa aja bantuan yang dari pemerintah yang udah masuk gitu, kira-kira apa yang bisa kita dapat gitu, Bu? Apa kita pengen tahu suara warga gimana, pengen tahu gimana suara warga untuk sampai ke pemerintah lah ibaratnya. Warga butuh apa gitu. Ya, terima kasih kalau memang mas-mas sama mbak-mbak ini kan dari KKN, dari tugas mengerjakan tugas besar dari kampus. Dari kampus mana? Universitas Malang. Oh iya. Itu saya minta kalau memang di sini untuk beberapa hari. Enggak sih, saya langsung pulang untuk 1 hari, ya 1-2 hari lah. 1-2 hari ini. Ya kalau memang apa yang ingin kami butuhkan di sini itu memang sampah, intinya gitu. Itu pembuangan sampah memang nggak ada dam gitu kan. Dari kelurahan juga kesulitan gitu, dimana kita meletakkan dam tersebut gitu kan. Sedangkan di sini nggak ada tanah yang untuk penempatan dam tersebut. Seandainya pun ada, pasti warga juga mau gitu loh, membuang sampah di dam nanti diangkut gitu kan. Tapi ini kendalanya itu nggak ada tempatnya yang untuk naruh dam sampah itu. Itu ya mungkin nggak ada tanahnya. Setelah pemerintah melihat video ini, mungkin ada bantuan dan ada tindakan lah untuk desa ini supaya bisa jadi lingkungan yang bersih dan lingkungan yang lebih sehat. Iya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Maaf mengganggu waktunya juga udah sore, gak enak sama Ibu juga. Ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi beberapa bencana di daerah ini adalah dengan cara memberikan fasilitas pembuangan sampah yang layak, agar warga sekitar tidak terus-menerus membuang sampah pada tanah bekas longsor yang akan memperburuk keadaan ke depan. Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi di daerah ini karena selama ini pemerintah hanya berfokus pada pembangunan kota yang terlihat saja pada seperti pusat kota.